Telkom Indonesia mengadakan kompetisi online yang dilakukan serentak secara nasional bagi siswa sekolah dasar atau SD, SMP, dan juga SMA dari seluruh Indonesia. Jadi kompetisi ini dilakukan melalui aplikasi atau website IndiHome Study, Sahabat Sonora. Sesuai dengan janji saya tadi, Sahabat Sonora, pagi hari ini hingga pukul 10 nanti, sekitar 1 jam, kita kedatangan tamu spesial ya, Mbak, dari teman-teman IndiHome Kalimantan Barat pagi hari ini. Selamat pagi, kita jumpai dulu narasumber yang pertama. Ini ada Mbak Rika Digi selaku agent Telkom. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Benar ya Mbak Rika Digi namanya? Oh bukan, nama saya Rika aja. Untuk job desk-nya itu Digi Agent. Oke, baik. Kemudian narasumber yang kedua ada Mas Gary ya? Gary referral, benar? Iya benar. Selaku agent Telkom juga ya. Iya. Sehat Mas Gary? Sehat luar biasa ini. Oke, Sobat Sonora ya. Jadi temanya ini unik ya, Mbak Rika. Ini mengenai tentang kompetisi IndiHome Generasi Prestasi Smart Kalimantan Barat. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya di pagi hari ini, boleh berbagi ke kami ya di 0812 5635 661 0812 5635 661. Ya, dengan formatnya ketik Talkshow Sonora spasi nama Anda dan juga kirim pertanyaannya ke nomor baru sana. Jadi saya mau ke Mbak Rika deh. Untuk deskripsi atau kegiatan gambarannya dulu terlebih dahulu seperti apa nih Mbak? Untuk gambaran dari acara KIGP ya Mas ya. Nah untuk gambaran dari acaranya itu kita secara online. Jadi untuk tahap eliminasi pertama itu berupa website saja. Nah setelah itu baru ada virtual. Nah setelah perlombaan ini itu tidak ada tatap wajah, jadi benar-benar secara virtual aja atau secara online. Nah, untuk gambarannya seperti itu. Oke, itu secara gambarannya ya. Nah, terus kalau ini lagi Mbak, apa tujuannya kira-kira apa nih? Apa memang ada beberapa target gitu? Untuk pertama ya, tujuan yang diharapkan oleh Telkom itu kan untuk anak-anak itu memanfaatkan waktu dengan hal yang bermanfaat, dengan kemudahan akses untuk belajar dan latihan soal agar lebih siap menghadapi ujian sekolah ketika masa learning from home. Nah itu tujuan yang digadang-gadangkan oleh Telkom. Nah setelah itu juga di sini itu sebenarnya kita lebih selain kompetisi, kita mempromosikan aplikasi itu Mas. Nah di sini itu kita kan mengeluarkan ini udah tahun kedua ya. Oh tahun kedua. Iya. Tahun lalu itu mengeluarkan namanya aplikasi IndiHome Study. Nah IndiHome Study itu bisa diakses melalui aplikasi dan melalui website. Nah, untuk di aplikasi IndiHome Study ini itu banyak sekali manfaatnya, seperti ada buku-buku untuk SD, SMP, SMA, SMK sederajat, langsung di situ juga ada video pembahasan dan di situ juga ada video-video latihan. Itu bukunya tentang materi-materi apa itu? Ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, dan di situ banyak pilihannya SD, SMP, SMA dan bisa diakses oleh adik-adik kita gitu. Oke deh, saya ke Mas Gary. Nah Mas Gary tadi udah dijelasin nih oleh Mbak Rika ada beberapa hal, kemudian gambarannya gitu ya Mbak ya, kemudian juga tujuan dan sebagainya. Nah untuk persyaratannya sendiri gimana nih Mas? Oke, untuk persyaratannya yang pasti harus pelajar ya Mas ya. Benar-benar itu pasti karena ya. ini khusus pelajar, mulai dari SD, SMP dan SMA juga boleh ikut semua. Dan untuk persyaratannya juga mereka harus mempunyai NIP, nomor induk pelajarnya itu gitu. Jadi nanti pendaftarannya menggunakan NIP tersebut gitu. Untuk kelasnya bebas Mas. Jadi mau dari kelas 1, 2, 3 sampai 6 yang untuk tingkat SD, atau 1 sampai 3 untuk tingkat SMP dan SMA gitu. Persyaratannya. Ini kok soal sekolah, kan biasanya ada sekolah yang terdaftar, ada yang enggak, itu gimana? Ini sifatnya individu sih Mas. Jadi nanti teknikal terkait kompetisinya itu bisa didaftarin secara mandiri. Jadi kalau adik-adik nanti misalnya sekolahnya nggak dapat informasi tapi punya aplikasinya, adik-adik berpeluang juga untuk bisa ikut dalam kompetisi ini gitu. Karena sifatnya individual. Oke. Ngomong-ngomong tadi pelaksanaannya kapan tuh?
Oh, untuk pelaksanaannya kita untuk pendaftaran dimulai dari 15 November kemarin. Oh, udah berjalan berarti ya? Iya, sudah berjalan sampai 11 Desember. Nah, sampai 11 Desember untuk babak penyisiannya baru tanggal 12 September dan 12 Desember dan 13 Desember. Oke, Gitu, ini artinya udah tahun berapa? Udah tahun kedua ya? Iya, tadi? ini udah tahun kedua. Untuk tahun pertama itu skala nasional. Jadi seluruh Indonesia diadain kompetisi ini. Tapi untuk sesi kedua atau tahun kedua ini kita lebih fokus ke Kalimantan aja. Jadi benar-benar hanya menyaring siswa-siswa yang ada di Kalimantan. Boleh dong kasih gambaran tahapan-tahapannya, kan itu beda tuh, ada SD, SMP dan juga SMA. Nah, untuk tahapan sebenarnya itu sama. Jadi kita ada 3 tahapan. Pertama registrasi, itu untuk sesi pertama 15 November sampai 11 Desember. Habis itu penyisihan 12 dan 13, baru final tanggal 19 dan tanggal 20. Dan ini itu serentak SD, SMP dan SMA. Langsung dilakukan secara serentak. Iya, benar. Dikira tadi saya beda-beda gitu. Makanya kayak ada tanggal 12, tanggal 13. Nah, nanti mungkin yang membedakannya itu pada waktu, pada jam. Nah, nanti misalkan adik-adik kita sudah registrasi, di situ akan ada diinformasikan harinya dan jamnya jam berapa gitu. Pokoknya dia terbagi oleh jam saja, tapi dilakukan untuk penyisiannya itu selama 2 hari. Oh, selama 2 hari. Baik-baik ya. Kita break dulu sejenak. Saya mau bertanya tentang bagaimana mekanismenya ya, mekanisme cara penilaian ketika nanti secara berlangsung atau juga online ya. Baik, untuk Anda teman-teman juga Sapa Sonora boleh berbagi ke kami, nanti akan dijawab oleh narasumber kita di pagi hari ini bersama Mbak Rika dan juga Mas Gary ya. Di kami di 0812 5635 661 0812 5635 661. Tetap bersama kami. 96,7 FM Sonora Pontianak. Halo? 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 Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Biasalah, baik-baik aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Halo? Yah, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya. Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel, Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya, kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-01-017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap. Buat kamu yang sudah harus kembali beraktivitas di luar lagi atau kembali bekerja di kantor lagi, pastiin kita siap dan terapkan adaptasi kebiasaan baru. Buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi badan. Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kondisi badan. Siapin Bear Brand sekarang. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Tak pernah terlintas dalam benakku situasi yang sangat memilukan seperti ini. Corona telah menggurita. Sebagai guru, tak bisa kupungkiri beberapa hari di rumah membuatku rindu akan canda, tawa murid-muridku, dan selalu berharap mereka bisa terhindar dari intayan corona. Tapi, aku tak boleh diam. Situasi ini harus aku lawan.
aku tidak akan berhenti berkarya, meskipun tidak bisa bertatap muka. Dari rumah, aku harus tetap hadir menemani mereka untuk dapat terus meraih impiannya. IndiHome Paket Guru hadir untuk temani Anda di rumah dan wujudkan segala aktivitas pembelajaran dari rumah untuk para guru dan tenaga pengajar. Dapatkan IndiHome Paket Guru dengan menghubungi 0811 530 9666 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. 96,7 FM Sonora Pontianak. Baik, Sobat Sonora masih bersama kami di Sonora Pontianak News Television Music, part of KG Radio Network ya. Masih bersama teman-teman dari IndiHome. Kita sedang live nggak nih? Oh, sedang live juga di Instagram ya. IndiHome Kalbar. IndiHome Kalbar. Kemudian iya, juga di @sonora967. Boleh kita sapa? Sebenarnya Instagram ya. Oh, Facebook. Sorry di Sonora Pontianak. Oke, pagi hari ini Sobat Sonora boleh berbagi di WA kami di 0812 5635 661 ya. Tadi nanti kita akan jawab untuk pertanyaan teman-teman yang udah bergabung bersama kami. Nah, tadi saya sempat break mengenai tentang bagaimana cara mekanisme penilaiannya untuk KIGP itu. Nah, oke. Untuk sini sistemnya itu kan penilaian dan sistem eliminasi. Jadi setiap jawaban yang benar itu akan dikasih nilai plus 4, tapi ketika jawaban salah akan mendapatkan nilai minus 1. Nah, jika jawabannya 0 akan mendapatkan 0. Nah, untuk mekanisme penilaiannya seperti itu. Langsung di sini itu juga penilaiannya itu by system, karena kita semuanya serba online, Mas. Iya, jadi serba online. Paling kalau misalkan untuk bisa disaksikan itu pada saat tahap semifinal dan final. Itu bisa disaksikan live di YouTube. Jadi mungkin pendukung-pendukung adik-adik itu bisa melihat secara langsung gimana nih peserta-peserta yang masuk ke dalam babak semifinal dan final gitu. Oh gitu ya. Kemudian saya mau ke Mas Geri. Nah, Mas Geri tadi ada beberapa mekanisme yang udah dijelasin oleh Mbak Rika tadi kan. Nah, kalau kira-kira nih ada nggak berapa jumlah untuk pemenangnya kira-kira nanti itu? Untuk pemenangnya kita ngambil juara 1, juara 2 dan 3 sih, Mas. Setiap tingkatannya SD, SMP dan SMA gitu. Tahun lalu juga sama gitu? Iya, sama. Cuman beda di tingkatan aja. Kalau tahun lalu kan kita gelar secara nasional. Kemudian ini yang kali keduanya kita persempit se-Kalimantan aja gitu. Oke, hanya Kalimantan saja ya. Nah, kemudian sahabat Sonora, saya mau ngecek dulu deh. Tadi ada WA yang masuk di pagi hari ini. Bentar. Ini udah ada yang masuk nih. Pagi Bang Arif, katanya saya Satria di Gajah Mada mau tanyain apa kriteria yang menentukan seseorang bisa memenangkan KIGP itu katanya. Silakan. Oke. Untuk kriterianya pertama itu semakin besar nilainya itu kalau misalkan dia cepat dan pastinya benar. Sorry, dalam cepat ini apa? Soal atau gimana? Iya, dalam soal. Nah, nanti itu sistemnya itu seperti itu mungkin kalau misalkan untuk kriteria itu masuk ke semifinal dan final. Karena kalau misalkan babak penyisihan masih tahap gitu ya? Iya, masih tahap untuk kedua dan ketiga. Kalau misalkan untuk pertama itu kan babak penyisihan. Nah, babak penyisihan itu dilakukan tanggal 12 dan tanggal 13 dan akan dikasihkan jadwal waktu. Contoh kalau misalkan SMP yang ikut langsung dijadwalkan itu jam 1. Nah, di situ akan ada dikasih waktu jam 1 sampai jam 2 atau jam 1 sampai jam 3. Nah, di situ kesempatan dia untuk menjawab soal pertama kecepatan waktu. Waktu itu juga menentukan ya, benar. Waktu itu juga menentukan kecepatannya. Nah, setelah itu juga benar yang pastinya. Sorry Mas, Mbak Rika gini, kan kecepatan kan tergantung dengan online dan sebagainya untuk internet, apalagi kecuali yang tahap akhir atau gimana itu? Iya, kalau misalkan kan beda-beda gitu kan. Kalau penyisian itu kan mereka bisa melakukan di rumah dan itu tuh cuman dari website atau aplikasi. Nah, di situ bisa diakses lewat laptop, PC atau HP dan itu belum ada jumpa semuanya itu. Jadi mereka mengerjakan secara individu masing-masing di rumah. Nah, nanti setelah misalkan ada yang masuk semifinal, nah mereka baru melalui Zoom nanti, Mas.
Nah, melalui virtual, semifinal dan final. Itu baru di situ kriterianya melalui kecepatan waktu karena sama adik-adik yang semifinal dari kontingen Kalimantan yang lain gitu. Baik ya, itu udah terjawab ya dari kok lupa nih tadi Sapa Sonora dari Satria. Kemudian Dita di Sungai Jawi, Mas, katanya apa bedanya dengan KIGP sebelumnya? Boleh diceritain katanya. Oh iya, kalau misalkan untuk KIGP sebelumnya itu beda ya. Pertama karena itu secara nasional, jadi seluruh Indonesia itu mewakilkan untuk dilombakan secara seluruh Indonesia lah. Jadi semua siswa-siswa yang ada di Indonesia bertanding. Nah, kalau misalkan untuk di tahun kedua ini kita sempit jadi cuman Kalimantan aja. Nah, sampai finalnya juga di Kalimantan. Oke, baik-baik ya. Kita tahan dulu untuk penanya. Saya mau nanya nih, kalau tadi kan tentang berapa jumlah pemenangnya. Nah, kalau total keseluruhan hadiah yang bisa didapat kira-kira berapa, Mas? Kalau untuk totalnya itu di tingkat SD kita punya total hadiah sebesar 7.500.000 Mas, yang dibagi 3 pemenang tadi. Ya. Kalau untuk tingkat SMP itu kita punya total hadiah sekitar 9 juta. Dan tingkat SMA itu kita punya total hadiah sekitar 12 juta. Oh, terus lumayan besar untuk anak sekolah kan, buat nabung. Oke. Ada lagi kira-kira? Kalau untuk kalau misalkan secara ketotalan itu 25.500.000 saya. Untuk total hadiah untuk pemenang yang dibagi dari tingkat SD, SMP, SMA. Dan mungkin kita juga mau informasiin tentang cara pendaftaran. Benar, boleh. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa akses indihomestady.com di website kita. Nah, bisa juga melalui aplikasi, tapi mungkin lebih awal bisa melalui website aja ya, indihomestady.com. Nah, setelah itu akan ada muncul pop-up banner kompetisi Indihome Generasi Prestasi, dan teman-teman untuk yang ada di Kalimantan Barat bisa langsung aja pilih area Borneo. Oh, udah yang ada di Kalimantan. Ininya berarti ya, tinggal diklik gitu. Ya, yang ada di Kalimantan itu pilih aja area Borneo, langsung di situ bisa login di akun Indihome Study-nya, dan di situ bisa submit pendaftaran. Ini biasanya kan untuk memasuki web dan sebagainya ini harus terhubung apakah melalui Facebook atau apa enggak kira-kira, atau nomor telepon? Langsung dari webnya aja. Nanti untuk pendaftarannya kan ada kayak memasukkan email, nomor HP dan NIP-nya, Mas. Gitu. Sorry, apa NIP-nya? Iya, nomor induk pelajarnya. Itu bisa NIS-nya. Itu bisa diambil di rapot sih, biasanya setiap siswa punya itu. Baik. Dan di sini itu kan ada tahap login ya, Mas ya, login dengan akun Indihome Study. Nah, login dengan akun Indihome Study ini itu untuk pelanggan-pelanggan yang menggunakan paket yang menggunakan Indihome atau mengakses internet Indihome punya di rumahnya, itu bisa mengaksesnya melalui My Indihome. Nah, sesuai dengan internet yang ada di rumahnya. Tapi kalau misalkan untuk yang umum itu bisa membeli voucher atau langsung saja membeli add-on, paket add-onnya itu di website langsung. Di website My Indihome. Di website indihomestady.com. Indihomestady.com. Di situ ada pilihan. Yang satunya ya. Oke. Aku tambahin dikit ya. Boleh. Jadi untuk misalnya kalau teman-teman semua udah berlangganan Indihome di rumahnya itu bisa langsung mengakses untuk masuk ke registrasinya itu dengan nomor internetnya, Mas, gitu. Untuk yang belum berlangganan Indihome itu kita bisa beli vouchernya, bisa beli e-voucher ataupun dari offline gitu kita punya. Nah, untuk kalau udah punya voucher tersebut, kita udah bisa mengakses untuk kompetisi ini dan juga mengakses aplikasi Indihome Study kita gitu. Jadi ini kan penyisiannya di tanggal 12. Nah, itu dari sekarang udah bisa belajar-belajar dulu tuh dari aplikasi yang kita ciptakan gitu. Kan udah banyak buku-buku dan pelajaran-pelajaran juga di situ. Oke, baik ya. Baik, sebelum kita break, saya mau ke WA lagi nih. Ini ada Dimas di Rasau Jaya katanya. Jenjang kelas berapa sih yang bisa ikut lomba itu, Mas? Katanya ada jenjang khusus kah? Makasih sebelumnya, silakan. Kalau untuk jenjang khusus nggak ada, Mas. Jadi 1, 2, 3, kelas 1, 2, dan 3 itu boleh ikut semua. Karena nanti
paketnya itu kayak kita main quiz gitu loh, Mas. Oke. Jadi nanti kita pilih nih, misalnya kita kelas 2, nanti pilih nih materi apa yang kita pingin. Misalnya aku milih IPA karena IPA yang aku kuasain. Nah, nanti artinya gini Mas ya, sesuai dengan keinginan gitu. Iya benar. Jadi nggak usah takut kalau misalnya aku masih kelas 1 nih, nanti lawannya kelas 3 enggak gitu. Jadi soalnya juga dibedakan per kelas gitu. Takut pikirnya gini, aduh minder gitu kan, nanti lawannya abang-abang itu gitu. Enggak, jadi sesuai dengan kompetisi yang mereka dapatkan di sekolah. Misalnya kelas 1 ya buku soal-soalnya juga kelas 1 gitu. Oke, baik ya. Kemudian satu lagi ada Fahmi di Ayani, bagaimana cara mengikuti kompetisi ini? Apa ada persyaratan khusus untuk mengikutinya? Udah tadi sepertinya. Mungkin boleh diulang. Untuk tahap pertama pastinya memiliki akun. Nah, untuk tahap-tahapnya kita mulai dari awal aja ya. Pertama itu mengakses melalui website di indihomestudy.com. Langsung di situ ada pop-up banner. Nah, bisa memilih, karena kita Kalimantan jadi pilih aja yang Borneo. Nah, setelah itu bisa login ke akun Indihome Study-mu, langsung baru bisa submit pendaftaran. Nah, di sini itu untuk pendaftaran kita secara gratis, tapi untuk memiliki akun dan bisa mengakses indihomestudy.com-nya itu dengan full service itu harus mempunyai user, dan password. Nah, untuk mendapatkan user dan passwordnya itu bisa berlangganan atau mendapatkan berlangganan add-on itu pada layanan Indihome Study. Untuk pelanggan yang sudah berlangganan atau sudah memiliki internet Indihome bisa berlangganan itu senilai 10.000 per bulan. Tapi kalau misalkan yang tidak berlangganan berarti itu bisa membeli voucher prabayar, ya, voucher prabayar elektronik, bisa melalui website Indihome Study, atau bisa juga voucher fisik di gerai terdekat seperti di Plaza Telkom, atau bisa menghubungi kontak-kontak yang bisa dihubungi melalui 147 bisa juga. Oke, jadi pilih area Borneo, kemudian login dengan akun Indihome Study-mu ya. Iya, benar. Oke, kita break dulu sejenak Sobat Sonora ya. Jadi untuk teman-teman silakan juga berbagi pertanyaan WA kami hingga pukul 10 nanti di 0812 5635 661. Tetap bersama kami. Saat ini tepat pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. 96,7 FM Sonora Pontianak. Ma, ngomong-ngomong jadwal imunisasi Saskia kapan ya? Bulan ini jadwalnya Saskia imunisasi BCG, Pak. Cuma Mama takut ketularan corona kalau pergi ke posyandu. Imunisasi di musim pandemi gini aman gak sih, Pak? Jangan khawatir, imunisasi anak di masa pandemi tetap aman dilakukan. Imunisasi dasar lengkap wajib diberikan untuk membantu sistem imun anak memproduksi antibodi khusus melawan beragam penyakit berbahaya seperti hepatitis B, difteri, polio, hingga stunting. Bila melewatkan imunisasi, anak dikhawatirkan rentan tertular berbagai penyakit dan berisiko tinggi mengalami komplikasi berbahaya yang bisa menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Yuk bawa anak imunisasi dengan segera membuat jadwal janji temu imunisasi dengan petugas kesehatan di Vaskes terdekat. Lakukan imunisasi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak minimal 1 meter selama di Vaskes. Sesampainya di rumah, harus segera mandi serta mengganti pakaian. Lengkapi imunisasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kemkominfo RI. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id.
Buat kamu yang sudah harus kembali beraktivitas di luar lagi atau kembali bekerja di kantor lagi, pastiin kita siap dan terapkan adaptasi kebiasaan baru. Buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi badan. Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kondisi badan. Siapin Bear Brand sekarang. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ya, Sobat Sonora masih bersama kami di Sonora Pontianak News Traffic and Music. Sahabat Sonora, bagaimana rutinitas kamu saat ini ya? Nah, pastiin kita siap dan terapkan adaptasi kebiasaan baru loh Sobat Sonora. Jadi buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang. Jangan lupa deh untuk selalu menjaga kondisi badan. Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Jadi ngomong-ngomong soal sehat nih Sobat Sonora, apa nih kira-kira kebiasaan sehat kamu di era new normal? Jadi ikutan yuk di hashtag siap new normal bersama Bear Brand. Nah, caranya kamu tinggal posting foto atau video kamu di Instastory ya, dan temanya boleh pilih salah satu. Boleh foto sedang sarapan dengan Bear Brand, kemudian foto kamu sedang olahraga juga boleh, bersama pasangan juga oke banget ya. Jadi keluarga atau juga teman, atau foto aktivitas kamu bersama Bear Brand. Jadi boleh juga video berbagi tips sehat ala kamu, atau video saat kamu melakukan satu hal baik di hari ini. Jadi jangan lupa kasih captionnya yang seru dan fotonya pakai hashtag tantangan sehat bersama Bear Brand ya, hashtag tantangan sehat Bear Brand. Lalu tag ke Instagram Bear Brand dan Instagram radio. Jadi setiap Senin, Rabu dan juga Jumat bakal ada satu penang yang akan berhak dapat produk ya Bear Brand untuk 1 bulan. Jadi selain jadi pemenang harian, bisa juga jadi pemenang mingguan yang akan dapat uang tunai senilai Rp350.000. Ditunggu segera ya sampai tanggalnya. Jadi kalau ikutan jangan lupa like story siap new normal kamu ya. Jadi kuis ini dipersembahkan oleh Bear Brand, rasakan kemurniannya. Tak pernah terlintas dalam benakku situasi yang sangat memilukan seperti ini. Corona telah menggurita. Sebagai guru, tak bisa kupungkiri beberapa hari di rumah membuatku rindu akan canda, tawa murid-muridku, dan selalu berharap mereka bisa terhindar dari intayan corona. Tapi, aku tak boleh diam. Situasi ini harus aku lawan. Aku tidak akan berhenti berkarya, meskipun tidak bisa bertatap muka. Dari rumah, aku harus tetap hadir menemani mereka untuk dapat terus meraih impiannya. IndiHome Paket Guru hadir untuk temani Anda di rumah dan wujudkan segala aktivitas pembelajaran dari rumah untuk para guru dan tenaga pengajar. Dapatkan IndiHome Paket Guru dengan menghubungi 0811 530 9666 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Your station in town. Sonora Pontianak. News, traffic, and music. Baik, Sobat Sonora, dari lantai 4 Kompas Gramedia di pagi hari ini ya, di 26 November 2020. Sobat Sonora, kita masih bersama teman-teman dari IndiHome Kalbar ya, bersama Mbak Rika dan juga Mas Gary ini Sobat Sonora. Jadi teman-teman juga bisa nonton, kita sedang live loh nih di Facebook Sonora Pontianak dan juga di Instagram IndiHome. Udah oh, dikira masih live ya. Oke, pokoknya jangan lupa aja follow ya Instagram di IndiHome Kalbar ya. Oke, Mas dan juga Mbak, saya belum menyenggol soal ini ya, apa namanya, mekanisme lomba. Ini kan banyak beberapa rangkaian gitu. Boleh diceritain atau apakah ada tahapannya gitu? Silakan. Oke. Jadi untuk mekanisme lomba itu tadi kan udah sempat sedikit disinggung oleh Mbak Rika ya. Jadi ada tahapan registrasi, kemudian penyisihan, masuk ke semifinal dan final. Nah, untuk adik-adik yang udah registrasi itu babak untuk penyisihannya ada di tanggal 12 Desember dan 13 Desember. Nah, itu terbagi Mas untuk
terbagi menjadi 4 shift gitu, karena satu shiftnya itu maksimal adalah 600 peserta. Jadi nanti kalau kan ada 4 shift nih, kalau misalnya adik-adik udah masuk shift 1, kok aku nggak bisa login, mungkin nanti adalah pesertanya udah penuh nih, karena kita kan per Kalimantan ya, seluruh Kalimantan, jadi pesertanya tuh bakalan rame banget. Nah jadi kalau nggak berkesempatan di shift 1 bisa ikut ke shift 2 gitu. Jadi jangan panik kalau misalnya nanti berarti artinya gini Mas ya, ketika mengisi loh kok penuh, berarti dia dengan tersendirinya gitu. Iya benar, karena maksimal per satu shift itu nanti 600 peserta aja. Jadi hanya 600 untuk tingkat SD, SMP dan 600 tingkat SMA gitu. Jadi dari seluruh Kalimantan memang harus cepat-cepatan gitu. Mulai dari sekarang ya. Terus selanjutnya untuk shiftnya aja gitu. Kalau untuk tingkat SD dan SMP itu shift satunya ada di jam 8 dan jam 10. Jadi kalau mau ikut shift 1 bangunnya lebih pagi nih. Apalagi di masa-masa pandemi gini kan, bangun siang terus biasanya. Kemudian shift 2-nya ada di jam 10 sampai jam 12. Kemudian shift 3-nya jam 1 sampai jam 3 sore dan shift 4-nya jam 3 sampai jam 5. Itu untuk tingkat SD dan SMP. Kalau untuk tingkat SMA itu agak lebih panjang waktunya, karena mungkin soalnya juga lebih berat-berat gitu. Dari jam 8 sampai jam setengah 11 untuk shift 1. Shift 2-nya itu dari jam setengah 11 sampai jam 1 siang. Shift 3-nya dari jam 1 sampai jam setengah 4. Dan shift 4-nya dari setengah 4 sampai jam 6 gitu. Jadi seperti itu. Nah untuk mekanismenya ini kan ada waktunya nih dari jam 8 sampai jam 10. Nah kalau adik-adik udah bisa nyelesain soalnya lebih cepat dari itu, maka critical point-nya juga yang diperoleh adik-adik lebih tinggi gitu. Karena untuk masuk ke dalam babak semifinal itu selain benar juga harus cepat gitu. Jadi kita cepat dan tepat lah istilahnya. Kayak cerdas cermat gitu ya. Iya benar. Tapi bedanya kalau cerdas cermat biasanya lebih ke grup, kalau ini individu gitu. Ya. Jadi tergantung ininya lagi ya. Iya wifi atau juga internetnya nih harus lancar nih. Iya benar. Siap. Harus jaringan. Oke, jaringan lagi. Nah, terus Mbak Rika tadi Masnya udah jelasin tentang beberapa mekanismenya ya, Dek. SD ya pokoknya bangun pagi deh ya, dari jam 8 sampai jam 10. Ada yang SMA ini jam 8 sampai jam 10.30. Kemudian kalau yang mekanisme babak semifinalnya dan juga finalnya, Mbak? Oke, untuk yang mekanisme dari babak semifinal dan final, yang pertama jumlah peserta masuk babak semifinalnya itu 15 peserta untuk setiap jenjang pendidikannya SD, SMP, SMA. Setelah itu babak semifinal itu dilaksanakan dalam 3 match dengan 5 peserta setiap matchnya yang ditentukan oleh panitia. Nah setelah itu setiap matchnya itu di babak semifinal akan diambil juara 1 dan 2 aja Mas, yang berhak ikut ke masuk babak semifinal babak final. Nah jenis pertanyaannya itu di semifinal dan final ada 2, yaitu kayak sesi utama dan sesi pertanyaan rebutan. Nah itu yang tadi saya ada bilang, kalau misalkan pada saat semifinal dan final akan ada 2 sesi. Seperti ada sesi pertama, sesi pertanyaan yang akan diberikan waktu dan diberikan soal. Nah untuk sesi selanjutnya itu berupa cepet-cepetan. Nah kayak gitu. Rebutan ya berarti. Ya, jadi tapi itu untuk yang tahap kedua, kalau misalkan udah masuk semifinal dan final. Nah setelah itu untuk babak finalnya itu diikuti oleh 6 peserta di setiap jenjang pendidikan SMP, SD, SMP, SMA, juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi untuk sesi utamanya. Kira-kira? Untuk sesi utamanya itu peserta akan memilih 1 paket soal. Nah berisi 10 pertanyaan untuk SD, untuk 14 pertanyaan SMP dan SMA. Pertanyaannya itu akan dibacakan oleh host. Nah, untuk mungkin akan ada yang ditanya ini, siapa sih jurinya? Contoh. Siapa sih jurinya gitu kan? Karena sistemnya by online. Untuk pada tahap semifinal dan final jurinya itu adalah host. Nah, nanti seperti apa ya? Seperti perlombaan-perlombaan yang ada di YouTube itu yang ada online. Jadi nanti ada host 2 orang. Nah itu yang akan berlaku sebagai juri, karena mereka yang akan membacakan setiap soal yang sudah dipilih oleh peserta. Nah seperti itu. Sekalian juga menilai dan juga menentukan. Iya, gitu nanti ya. mereka juga menentukan yang peserta A, peserta B, peserta C nanti langsung dari pihak host yang akan menentukan, dan keputusan mereka itu mutlak. Kemudian kalau yang setiap peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan nilai 10 itu maksudnya seperti apa? Mereka itu akan memilih paket. Okay. Jadi untuk SD 10 soal, 10 untuk soal. SMP dan SMA itu 14 soal aja.
kayak gitu. Oke, untuk beda. sesi utama. Sesi utama betul. Iya, untuk sesi kedua atau yang sesi rebutan itu untuk SD 15, untuk SMP dan SMA hanya 14 soal saja. Oke, jadi mulai sekarang boleh itu ya dibaca-baca ya. Nah, boleh kan kalau misalkan di sini kan masih tanggal 11 ya untuk terakhir pendaftaran. Nah, kalau misalkan dari sekarang sudah bisa mendaftar di indihomestady.com, adik-adik itu bisa baca-baca buku atau bisa langsung nonton video pembahasan dan video-video latihan di situ langsung. Jadi langsung nonton aja. Iya, kebanyakan nanti soal-soal akan keluar yang ada di indihomestady.com. Udah pasti itu pertanyaannya. Iya, itu udah. Bukan melenceng ya. ya. Tapi bukan semuanya ya, tapi akan banyak di materinya di dalam IndiHomeStudy. Nah, jadi adik-adik bisalah membaca sambil belajar gitu di aplikasi indihomestady.com-nya. Jadi selain bisa ikutin kompetisi juga bisa belajar di situ pastinya. Oke, baik. Kita untuk ini tahan dulu, saya mau ke WA lagi deh Mas dan juga Mbak, sahabat Sonora. Tadi ada siapa aja? Kalau tadi ada Satria di Gajah Mada, ada Dita di Sungai Jawi, kemudian Dimas di Rasau, ini ada Valencia di Serdam. Apa aja keuntungan yang didapat kalau mengikuti kompetisi ini katanya? Silakan. Untuk keuntungannya silakan Mas. Oke, kalau untuk keuntungan yang utama dan paling utama itu pasti hadiahnya. Pasti ya. gitu ya. Hadiahnya puluhan juta, lumayan juga kan buat jajan. Kemudian keuntungan kedua tuh kita udah bisa mengakses untuk ini aplikasi IndiHomeStudy-nya itu secara full service. Nah, mungkin kalau adik-adik sekalian itu udah nggak asing dengan aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Nah, banyak pokoknya itu. Apa sih bedanya dengan aplikasi yang dikeluarin dengan IndiHome ini? Nah, jadi kalau IndiHome itu lebih fokus kepada pembahasan materi, Mas. Jadi soal-soal latihan itu kita lebih banyak di situ. Jadi pembahasan terkait soal-soal. Jadi kalau yang lainnya itu lebih fokus kepada materi, kalau IndiHomeStudy ini lebih banyak terkait pembahasan soal-soal. Jadi nanti kalau ada soal-soal tuh langsung dibahas di situ, baik dari tulisan maupun video review gitu. Jadi nanti kalau adik-adik bingung kenapa hasilnya bisa gini, itu ada web lagi di bawahnya cara mengerjakan. Tinggal klik aja ya. Okay. Jadi keuntungannya banyak banget gitu. Bisa tinggal juga download aja di App Store atau di Play Store. Bisa lewat web dan juga App Store dan Play Store. Oke, baik ya. Oke, lanjut. Ada Fahmi tadi udah sepertinya, kemudian Fahmi belum nggak kira-kira. Fahmi Dayani, bagaimana cara mengikuti kompetisi ini? Apa ada persyaratannya? Udah tadi. Alia di Jeruju, apa ada biaya pendaftaran untuk mengikuti kompetisi ini dan ada berapa tahapan untuk mengikuti kompetisi ini katanya? Tahapannya banyak tadi ya kalau nggak salah. Iya. Boleh di. Kalau persyaratan untuk pendaftaran tadi, kalau misalnya udah berlangganan IndiHome di rumah, tinggal melakukan add-on atau penambahan layanan lah untuk IndiHomeStudy. Kemudian kalau misalnya belum, itu bisa membeli voucher. Itu nanti vouchernya tersedia di webnya. Terserah mau beli voucher atau voucher fisik yang tersedia di gerai-gerai. Kemudian kalau tadi apalagi Bang? Iya. Untuk ini namanya sorry Sri, bentar ya. Ini WA-nya dari bentar kita cek. Ya, untuk tahapan katanya. Iya, tahapannya tadi ada 4. Pertama registrasi. Setelah registrasi baru bisa masuk babak penyisihan yang tadi saya jelaskan mekanisme lombanya. Kemudian baru ada masuk ke semifinal dan final. Nah, tadi kan udah sempat disinggung sama Mbak Rika juga ya terkait semifinal dan final. Nah, tadi kan aku udah nyampein kalau per SIP itu ada 600 peserta. Nah, dari 600 di setiap SIP 1, SIP 2, SIP 3, SIP 4 tuh hanya diambil 15 yang terbaik untuk masuk di semifinal. Nah, kemudian dari 15 peserta itu dibagi di 3 match. Jadi SD itu nanti dari 15 itu dibagi 3 match. Satu matchnya tuh 5 orang. Nanti adik-adik itu bisa milih paket yang pengen dijadikan tolak ukurnya lah, soal yang akan diberikan ke adik-adik. Jadi misalnya aku pengen soal yang ini, nah nanti akan dibacakan di host. Nah dari 15 itu nanti kan ada 3 match nih. Setiap match akan hanya diambil 2 untuk masuk ke final. Nah setelah final nanti ada sama seperti pertanyaan-pertanyaan sesi utama dan rebutan gitu. Sesi utama juga bisa jadi kesempatan buat adik-adik untuk nambah poin kalau misalnya yang diberikan pertanyaan nggak bisa menjawab gitu. Jadi bisa adik-adik rebut juga gitu.
Oke, gitu ya. Itu gambarannya. Kemudian Alia udah terjawab. Ada dermawan di Sungai Pinyu katanya, kapan dimulainya pendaftaran kompetisi ini dan apa bisa daftar secara online? Karena lokasi rumah saya di Sungai Pinyu. Tapi di Pinyu juga ada ya. Mungkin Pinyu ke mananya gitu. Oke, silakan. Kalau untuk kapan terakhirnya itu sebelum tanggal 11. Karena tanggal 12 kita udah mengadakan penyisihan dan sesi 1, registrasi sesi 1 itu sudah ditutup. Cuman jangan khawatir karena kita ada 2 sesi. Nah, kalau udah nggak bisa ikut di sesi 1 atau lewat tanggalnya, bisa masuk ke sesi kedua yang ada di tanggal 14 Desember 2020 sampai 15 Januari 2021. Baik, gitu. Baik ya. Kalau untuk pendaftarannya apakah bisa online? Memang kita utamakan untuk mendaftar secara online. Nanti vouchernya kan tadi bisa dibeli di e-voucher juga. Bisa langsung dibeli di website voucher ya. Kemudian nanti saya singgung untuk babak finalnya ini belum selesai tadi kita bahas ya, diikuti berapa peserta, kemudian juga para juara sesi pertama di bulan berapa, benar ya. Kita break dulu sejenak dan masih ada beberapa satu segmen lagi nanti kita di segmen terakhir sama Sonora. Ini ada pertanyaannya lucu banget. Andi di Juruju katanya kegiatan ini tujuannya apa ya kita katanya. Oke, nanti kita jawab ya. Oke, tetap bersama kami sama Sonora di Sonora Pontianak News, Traffic and Music. 96,7 FM Sonora Pontianak. Tak pernah terlintas dalam benakku situasi yang sangat memilukan seperti ini. Corona telah menggurita. Sebagai guru, tak bisa kupungkiri beberapa hari di rumah membuatku rindu akan canda, tawa murid-muridku, dan selalu berharap mereka bisa terhindar dari intayan corona. Tapi aku tak boleh diam. Situasi ini harus aku lawan. Aku tidak akan berhenti berkarya, meskipun tidak bisa bertatap muka. Dari rumah, aku harus tetap hadir menemani mereka untuk dapat terus meraih impiannya. IndiHome Paket Guru hadir untuk temani Anda di rumah dan wujudkan segala aktivitas pembelajaran dari rumah untuk para guru dan tenaga pengajar. Dapatkan IndiHome Paket Guru dengan menghubungi 0811 530 9666 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Mah, ngomong-ngomong jadwal imunisasi Saskia kapan ya? Bulan ini jadwalnya Saskia imunisasi BCG, Pak. Cuma Mama takut ketularan corona kalau pergi ke posyandu. Imunisasi di musim pandemi gini aman gak sih, Pak? Jangan khawatir, imunisasi anak di masa pandemi tetap aman dilakukan. Imunisasi dasar lengkap wajib diberikan untuk membantu sistem imun anak memproduksi antibodi khusus melawan beragam penyakit berbahaya seperti hepatitis B, difteri, polio, hingga stunting. Bila melewatkan imunisasi, anak dikhawatirkan rentan tertular berbagai penyakit dan berisiko tinggi mengalami komplikasi berbahaya yang bisa menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Yuk bawa anak imunisasi dengan segera membuat jadwal janji temu imunisasi dengan petugas kesehatan di Vaskes terdekat. Lakukan imunisasi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak minimal 1 meter selama di Vaskes. Sesampainya di rumah, harus segera mandi, serta mengganti pakaian. Lengkapi imunisasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kemkominfo RI. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id.
Buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi badan. Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Ikutan juga yuk Slap New Normal Bear Brand. Kamu tinggal posting foto atau video kamu di Instastory dengan tema boleh pilih salah satu. Saat sedang sarapan dengan Bear Brand atau sedang olahraga bersama atau foto aktivitas bersama Bear Brand. Bisa juga video tips sehat ala kamu atau video saat kamu lakukan satu hal baik. Jangan lupa dikasih caption yang seru ya. Dan untuk foto pakai hashtag Slap New Normal. Kemudian tag ke Instagram Bear Brand dan Instagram Radio. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat akan dipilih satu foto atau video yang seru untuk jadi pemenang dan dapat hadiah produk Bear Brand untuk kebutuhan kamu 1 bulan. Dan juga masih punya kesempatan jadi pemenang mingguan yang akan dapat uang tunai Rp350.000. Kalau ikutan, jangan lupa highlight story hashtag Slap New Normal kamu ya. Kuis ini dipersembahkan oleh Bear Brand. Rasakan kemurniannya. Halo? 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 Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Ya, setelah bayi aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Halo? Ya, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya? Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel, Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya. Kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-01-01017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap. Stay tuned to Sonora, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Ya, Sobat Sonora, kita udah berada di segmen terakhir ya, bersama teman-teman dari IndiHome Kalimantan Barat di pagi hari ini ya. Dan mungkin yang lagi simak melalui aplikasi kami yang bernama KG Radio Network ya. Selamat pagi dulu teman-teman yang belum download aplikasi ini. Sobat Sonora, download aja dulu di App Store atau juga di Play Store di KG Radio Network. Baik, Mbak Rika dan juga Mas Giri masih semangat ya? Masih banget ya. Oke, ini soal yang ini Mas dan juga Mbak, mengenai yang terakhir tentang babak final, kemudian juga para juara sesi pertama ini seperti apa gitu. Silakan. Oke, untuk yang mekanisme babak semifinal dan final ya Mas ya. Berarti ini lebih ke langsung tahap untuk penilaian ya Mas. Oke, untuk tahap penilaiannya itu, di sini ada 2 semifinal dan finalnya, itu ada sesi utama dan sesi rebutan. Nah, untuk mekanisme sesi utamanya itu kayak gimana? Pertama, peserta itu akan memilih 1 paket soal. Untuk SD mendapatkan 10 soal, dan untuk SMP dan SMA akan mendapatkan 14 soal. Nah, pertanyaan akan dibacakan oleh host atau juri maksimal 2 kali dan harus dijawab oleh peserta dalam waktu 3 detik. Wah, lu cepat amat itu. Jadi bener-bener kayak cepet-cepetan banget. Tapi pertama dibacakan dulu. Setelah dibacakan akan dipersilahkan atau diberikan waktu tuh sama hostnya dan jurinya. Host atau juri. Jadi peserta langsung menjawab selama waktu 3 detik tadi. Oke. Nah, setelah pertanyaan dibacakan oleh host, jika peserta mendapat giliran menjawab pertanyaan dengan salah atau dia tidak dapat menjawab pertanyaan sampai batas waktu yang ditentukan, peserta lain yang pertama kali menekan bel atau yang pertama. Jadi di sini kan mereka kayak cepet-cepetan gitu kan. Nah, mereka akan diberikan kesempatan atau dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, setiap
jawaban pertanyaan yang benar dijawab itu mendapatkan nilai 10. Tapi kalau misalkan dia itu diberikan kesempatan untuk menjawab ternyata salah, akan dikurangi nilainya sebesar 5 poin. Waduh, dikurangi lagi tuh ya walaupun cepat-cepat. Sayang ya. banget, Sayang banget. dikurangi. Pokoknya harus cerdas dan juga cermat itu. Iya benar. Oke, kita ke WA terakhir, sepertinya ini ada Andi di Jeruju. Kegiatan ini tujuannya apa? Tadi udah sebenarnya, silakan Mas. Jadi tujuan dari kegiatan ini pertama untuk melatih adik-adik ya, untuk siswa-siswa itu berkompetisi gitu, untuk melatih sejauh mana sih kemampuan saya gitu. Jadi uji cobalah. Kemudian dari tujuan ini juga kita tadi pengenalan produk kita terkait Indie Home Study gitu. Jadi adik-adik bisa belajar. Nah kan banyak adik-adik nih yang kayak gimana ya, kalau dikasih materi sama guru tuh ngantuk, bosen gitu. Nah Indie Home Study ini mencoba menghadirkan suatu aplikasi yang mendukung anak-anak yang suka bosen kalau dikasih materi. Jadi dihadirkanlah soal-soal latihan gitu, dan juga dengan pembahasan yang lengkap gitu. Jadi tujuannya seperti itu, untuk melatih adik-adik terus belajar di era-era pandemi ini gitu. Oke, baik. Udah masuk di segmen terakhir ya, mengenai tentang kompetisi IndiHome Generasi Prestasi Smart Kalimantan 2020. Langsung ke Masnya dulu, silakan Mas, 1 menit atau 2 menit, dan setelah itu ke Mbak Rikanya, silakan untuk closing statementnya. Oke, untuk closing statementnya kalau dari aku ya, buat adik-adik jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan sebelum tanggal 11 Desember karena ini sangat-sangat menarik sekali dari hadiah dan juga dari aplikasi yang akan adik-adik dapat. Itu aja sih Mas kalau dari aku. Jadi jangan sampai kelewatan lah pokoknya. Untuk nomor teman-teman koordinator acara ada kira-kira? Ada, mungkin bisa kalau dari aku nomornya di 0821 499 14139. Nah, kalau untuk yang koordinator dari kantor itu di 0811 5600 600 itu atas nama Mas Suratman. Oke, di 0811 56 00 600 ya. Iya, benar. Oke, silakan untuk Mbak Dika. Oke, untuk saya sendiri yang pertama ikutilah, ini kesempatan banget karena untuk tahun lalu itu kan di skala nasional dan ini itu di skala Kalimantan. Nah jadi teman-teman ini berkompetisi bersama teman-teman yang ada di Kalimantan, dan untuk kesempatan menangnya itu masih sangat besar karena ruang lingkupnya hanya di Kalimantan aja. Nah kita juga akan bisa lihat nih keahlian-keahlian atau kecerdasan teman-teman yang ada di Kalimantan. Kita bisa tunjukin kalau misalkan teman-teman atau siswa-siswa yang ada di Kalimantan itu ternyata emang cerdas-cerdas banget pada saat tatap wajah dan online juga ternyata masih tetap cerdas gitu. Jadi untuk sekarang karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan mengikuti protokol kesehatan, juga mengikuti pemerintahan, kita juga tetap harus disuruh belajar pastinya kan. Nah, semoga adik-adik banyak dan bisa mengikuti acara kompetisi ini gitu. Oke, terima kasih. Semoga juga sukses kompetisinya ya Mbak Rika dan juga Mas Gary mengenai tentang IndiHome Generasi Prestasi Smart Kalimantan 2020, dan juga info lebih lengkapnya Sobat Sonora bisa juga Anda catat ya, koordinator acara Suratman di 0811 5600 600 ya, 0811 5600 600 ya, atau langsung di websitenya langsung di IndiHome Study ya. Bisa langsung aja di sana. Atau langsung di Instagramnya di @IndiHome Kalbar ya. Baik, kalau gitu bisa ditanyakan, misalkan seandainya melalui website atau nomor HP-nya itu bisa, tapi juga bisa langsung tanyakan via DM. Langsung DM aja gitu ya. DM aja nanti di IndiHome Kalbar untuk menanyakan mungkin kurang jelas atau pas dengernya tuh nggak sampai selesai, itu bisa langsung aja DM sama Mimin IndiHome Kalbar. Iya, sama Miminnya ya. Kalau gitu saya Arif dan saya Rika. Saya Gary. Pamit undur dari Anda di pagi hari ini ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Stay tuned to Sonora.